Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyemai Serang Banten. Kali ini guys, Nyai mau menjawab pertanyaan. Ada beberapa kali lah, Nyai itu banyak ditanyain dari dulu. Dari awal Nyai ngobatin orang gitu kan. Jangan lupa like, comment, subscribe, sharingnya ya guys. Jadi siapa tahu dari pengalamannya ini bisa menjadikan masukan bagi kalian semua ya. Kita semua hidup itu belajar menjadi lebih baik gitu kan. Kita semua pasti punya dosa kalau ngomongin tentang dosa atau kesalahan, tapi gimana sih caranya kita berusaha menjadi orang yang lebih baik kayak gitu. Jadi gini, ada pertanyaan banyak sih ya, Nyai nggak tahu tadi tuh dapet ilafat gitu, kayak disuruh menjawab pertanyaan mulai kapan sih gitu Nyai bisa indigo gitu kan. Kalau Nyai jawab dulu itu sebenarnya dari kecil ya. Jadi kronologinya seperti ini. Waktu Nyai dalam kandungan mama gitu kan, mama yang begitu dahsyat, mama yang begitu ajaib, Mama Yosepin atau sekarang dipanggil Nur Aminah. Jadi dulu itu beliau ketika hamil Nyai gitu ya, pernah disantet orang kayak gitu kan. Nah terus singkat cerita, pernah mengalami waktu hamilnya itu, ketika disantet itu, ketika sebelum melahirkan lah, lagi masih dalam kandungan itu, pernah mati suri gitu. Kata beliau sih, beliau juga diceritain sama orang-orang yang menceritakan pada beliau gitu ya, itu 2 menit gitu. Nah itu, dan juga pernah satu mati suri, jadi dalam kandungannya pernah, di dalam kandungan mama tuh mama pernah mati suri gitu. Yang kemudian yang waktu kronologinya lagi kan namanya disantet kan, dulu disantet mama itu waktu hamilnya itu pokoknya macem-macem hal gitu yang terjadi gitu. Terus ketika mau melahirkan itu didatangi Pak Karno, Presiden Soekarno kita yang pertama kali, naik beca gitu kan, kemudian ngasih surat, terus jabat tangan, selamat, nanti ada kertas gitu tulisan gitu, selamat nanti anaknya lahir normal gitu. Ya namanya juga lagi hamil disantet kan, orang berpikiran aduh buru-buru mikirin selamat gitu kan, pasti berpikiran kan aduh ini gimana dengan jabang bayinya kayak gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah itu lahirlah Nyai gitu, itu normal gitu. Terus Nyai juga entah lah ya, Nyai itu ngerasa dari kecil jadi kayak gini. Nyai sampai detik ini itu masih keinget tuh dulu waktu Nyai kecilnya kayak gini. Jadi flashbacknya itu masih ada kayak gitu, gambarannya tuh masih ada gitu. Oh nih masih ingat semuanya, masih ingat gitu. Kemudian Nyai kan dari dulu bisa ngelihat tuh, awal itu ngelihat yang halus ya. Nyai pikir namanya Nyai kan Maya itu kan bayangan khayal gitu kan. Nyai pikir apa yang Nyai lihat itu cuman hanya halusinasi aja lah, aku nih sering menghayal kayak gitu kan. Ngelihat oh ini nggak jelas banget, oh Tante Kunti, oh ini bentuknya gini ngeliatin, ngapain kamu ngeliatin kayak gitu. Tapi Nyai pikir alah ini halusinasi gitu. Itu awal mulanya udah dari dulu sih, dari kecil ya, jadi ngeliat yang halus-halus kayak gitu. Dan itu pertama. Kemudian yang kedua, Nyai itu ngerasa kok kayaknya setiap ulangan kedua itu Nyai itu nggak ada disuruh mama atau nggak ada siapapun yang nyuruh. Itu tuh Nyai sering kalau misalnya mau ulangan itu bangun puasa. Nah yang kedua itu puasa, Nyai sering puasa Senin Kemis gitu. Nyai juga nggak tahu, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang apa, pokoknya ya puasa aja. Niatannya dulu itu untuk menghemat uang jajan gitu. Jadi setiap 2 hari atau 3 hari sekali baru Nyai jajan gitu. Nah tapi terus kemudian itu kedua ketiga Nyai itu kucuk-kucuk kalau misalnya ulangan itu ujian,
waktu dulu itu sekolah itu Nyai sering bangun tahajud, padahal nggak ada sama sekali yang namanya disuruh-suruh, karena dulu keagamaan beliau nggak begitu seperti sekarang tentang agama gitu kan. Jadi ya, dan dia juga bingung kayak gitu, ya udah maksudnya bangun aja deh gitu kan, bangun sekalian belajar lagi kayak gitu kan. Jadi biasanya Nyai dulu itu ujian itu belajar dulu nih, ketika ini udah panas nih otak, kemudian Nyai bangun malam tahajud, terus kemudian belajar lagi gitu, dan alhamdulillah hasilnya bagus, ranking. Nah tetapi ketika pas udah ujian itu pas ngeliat kok kayaknya nih susah ya, kok aku bisa jawab kayak gitu, Nyai juga heran. Kemudian keanehannya lagi, singkat ceritanya itu Nyai itu bener-bener yang jejak banget itu umur 25. Jadi yang ketika waktu itu di Bali, jadi Nyai beranggapan Pulau Bali itu sesuatu hal buat Nyai, suatu spesial buat Nyai, suatu keajaiban buat Nyai, dimana disitulah jati dirinya terbuka kayak gitu. Awal yang waktu itu benar-benar jejak umur 25 Nyai kayak mau mati, itu muntah hebat, itu jackpot hebat, dan itu lemesnya sampai seminggu. Soalnya kenapa? Nyai itu kan dulu itu jarang sakit ya, ketika mau ke dokter nih, ke klinik gitu, dokter itu baru sampai depan kliniknya udah sembuh Nyainya. Iya serius, kayak waktu itu pernah Nyai pas puasa Ramadan, inget banget Nyai waktu SD itu diajak mama. Nah ketika waktu itu Nyai tuh kayak mau pingsan gitu, Nyai jongkok gitu ya, terus gini, udah kayak langsung seger lagi aja gitu, nggak tahu, aneh aja Nyai. Udah kan, ini batal aja puasanya, enggak deh gitu. Jadi umur 25 itu kayak gitu, lemesnya seminggu. Nyai nggak sampai keenak kan, sampai Nyai mengundurkan diri kerja gitu, nggak enak aja, masa baru kerja udah izin kayak gitu kan, walaupun itu pun izin sakit gitu. Kemudian nah dari situ mulai tuh mulai jejak ngelihat yang halus. Kemudian itu kan, terus Nyai itu nggak tahu kalau tangan Nyai itu bertuah kayak gitu. Nah pokoknya dari indigo dulu ya, nanti baru yang video selanjutnya tentang apa yang Nyai bisa di badannya. Nah kemudian Nyai itu bisa ngeliat tuh lebih jejak, terus kemudian kebuka kan semuanya tuh Nyai gini, apa ya, terus masih kelip tuh, masih kelihatan gitu, kayak misalnya ngeliat dari jauh masih kelihatan, nanti hilang, masih kelihatan hilang. Nah dulu itu Nyai dikasih tahu orang gitu bahwa nih kamu coba deh kamu jejakin apa yang ada di kamu gitu, itu kamu memang udah, kamu tuh seperti kayak ada satelit, jadi di kepalanya kamu tuh ada satelit, dan itu membuat semua gaib-gaib itu kayak tunduk sama kamu kayak gitu, beliau bilang seperti itu. Dan ada juga yang waktu itu, nanti dulu, tadi udah di otak ya. Terus ada juga yang waktu itu pasiennya jadi dia bilangin dia senyum ngeliatnya gitu, kayak gitu kan, dia kenapa sih beli kayak gitu kan, abang kan nantinya dia kalau nggak salah yang waktu itu Bali Chinese gitu. Gitu, kamu orang biasa tapi di belakang kamu luar biasa kayak gitu kan. Nah tapi sebelum umur 25 itu umur 25 enggak umur 25 nya belum ketemu orang itu. Jadi ada juga yang bilangin Nyai, iris kupingku kamu nanti bakal jadi orang terkenal katanya gitu. Hah ya Nyai, Nyai kan tipe kan nggak yang ngeyel atau apa, Nyai cuma senyum gitu. Tapi ketika dia ngomong kayak gitu, tapi dia bilang tapi aku nggak tahu kapan kamu bakal jadi terkenal katanya gitu. Tapi ketika dia ngomong seperti itu kelihatan tuh bayangannya gitu,
antara sebelum umur 40 kayak gitu kan. Nah dari umur 25 sampai sekarang 38 itu banyak banget keajaibannya, banyak juga yang dihilangkan. Dan kalau yang indigonya, dari yang Nyai ngelihat yang halus, misalnya kayak gaib-gaib biasa, terus lagi Nyai ngelihat lagi tentang kehidupan orang kayak gitu kan. Nah itu nanti berangsur tuh dari ngeliat kehidupan orang yang terjadi, yang lagi terjadi dan akan datang, dan yang lampau gitu. Itu nggak tahu namanya ilmu apanya juga, dan demi Allah Nyai tidak pernah mempelajari sesuatu ilmu apapun gitu. Jadi orang pada kaget gitu, katanya disangkanya itu ke Bali mempelajari apa, boro-boronya mempelajari apa, Nyai sibuk kerja gitu kan, karena waktu itu ada sesuatu hal lah gitu. Jadi memang pada saat waktu itu kalau Nyai perhatiin, indigo itu satu apa adanya ya, Nyai ngomong apa adanya orangnya. Satu apa adanya, kedua kita hindari bohong yang waktu Nyai ya sampai detik ini. Kemudian ketiga itu nggak boleh gibah, walaupun kita dijelekin walaupun apanya nggak pernah balas gitu. Jadi kayak gini, boro-boronya mikirin orang kayak gitu. Waktu dulu tuh mikirin hidupnya aja nih, harus fokus gitu, harus udah pusing dalam arti kata kita mikirin diri kita sendiri aja pusing, ngapain kita mikirin orang kayak gitu ya, berpikir waktu itu kayak gitu. Ketiga, terus kemudian keempat, kalau kayak sholat biasa doang ya, biasa aja. Kemudian kelima, memang rajin puasa Senin Kamis itu tanpa Nyai sadari itu kayak lebih menyempurnakan. Memangnya keturunan sih, keturunan dari mama ada dari Aceh, Ambonnya. Kemudian dari papa dari Banten, Kuningan Arabnya. Jadi ya kalau Nyai flashback lagi ke belakang kan, soalnya nggak ada yang bisa bukain jati diri Nyai kan dulu itu, maksudnya keluarga tuh nggak ada gitu. Jadi mereka pun kayak, kamu kok kayak gini sih, kamu jadi kayak gini kayak gitu, kayaknya juga bingung lah, gimana sih mama aja yang ngelahirin Maya kagak mudeng lah, gimana Nyai kayak gitu kan ya. Nyai bingung kan gitu. Terus ya pokoknya itu semua terkuak gitu. Sempet pernah cerita ke seorang kiai kayak gitu, Nyai cuma nanya jati dirinya itu apa kayak gitu. Jawabnya, Nyai nanya A, jawabnya Z, F. Aduh, Nyai bilang ya udah, tapi Nyai nggak kecewa gitu. Pokoknya segimana mungkin Nyai itu ikhlas dari dulu, itu pengikhlasan hati. Tanpa Nyai sadari ternyata Nyai itu udah pengikhlasan hati dari dulu kayak gitu. Tapi dibilang jadinya itu bukan hal perkara gampang ya. Jadi banyak banget hal yang dikurangin, dan bener-bener kita itu pikiran, otak nih itu bener-bener di pressure kayak gimana sih kita lagi mentok gitu, itu ada ide muncul kayak gitu. Jadi kalau pesannya bagi kalian yang mau bisa melihat sesuatu hal, tapi sebenarnya kalau bisa sih janganlah gitu, karena ya Nyai pun tidak meminta gitu, maksudnya kok aku jadi indigo gitu kan, dari awal dari kecil tuh kok kenapa kayak gitu kan, kayak dari dulu Nyai itu paling gak suka yang namanya dunia spiritual, nggak ada, kayak gak mau ikut campur, kayak apa sih, maksudnya memang gak mau ikut campur gitu, dan gak mau tahu gitu, dan tidak mempelajari juga. Jadi kayak apa tuh Nyai nggak orangnya simple dan tidak mau mempelajari sesuatu hal yang kayak rumit gitu. Nyai itu gak dipegang suka, dan karena Nyai itu orang rumahan gitu dari dulu. Jadi Nyai itu dari kecil waktu sekolah pun remaja Nyai itu demennya di rumah. Padahal waktu itu tau nggak, rumah yang dikontrak papa sama Nyai itu bener angker. Nyai bilang bukan angker sih ya cuman ada tante untingnya gitu. Jadi itu rumah kontrakan lama, itu tebel
debunya segini nih. Itu Nyai sampai nangis gitu, pindah ke situ ya Allah. Gitu kan, nangis, ya ampun, ini nih segini tebel bener demi Allah nih segini nih, tebel segini nih Nyai bersihin tuh. Gimana ya namanya kita ngikut papa ini sambung kan ya, gimana sih namanya juga nggak enak gitu kan, ini sama orang tua ya udah manut aja, karena Nyai dari dulu tuh nggak pernah namanya ngelawan sama orang tua gitu kan, siapapun itu kan. Udah tuh Nyai tinggal di situ, Nyai tahu tuh kelihatan tante untinya gini. Tapi itu tau nggak, ini rumahnya kayak rumah tua itu di atas, di lantai atas itu kan terbuka gitu, tapi ada bangun-bangun kecil gitu, nggak ada atapnya. Itu pohon mangga segede-gede alaihim, gede pokoknya, ya maksudnya gede-gede gitu, dan itu berbuah. Nah di depannya juga sama pohon jambu kalau di depannya. Wes pokoknya kalau kalau misalnya di ini sampai teman-teman kayak gini dulu sering ya. Nih teman-teman, bagi teman-teman semua yang masih ingatnya nggak, yang waktu Maya nih, waktu itu kita sering ngerujak, sering bikin nasi goreng, sering ngumpul, sering makan mie ayam di Sunter, di rumahnya yang Sunter, di kontrakan itu di Sunter. Gimana kita sering ngumpul, inget tuh ya, inget kalian kalau ingat waktu kita ngumpul di Sunter, rumah Sunter, pasti kalian ingat yang kita ngambil mangga, terus kalian bilang kayak gini. Tapi mereka demen main di rumahnya semua teman-teman tuh waktu sekolah, di sekolah SMK Taman Siswa Jakarta Pusat. SMK Taman Siswa Jakarta Pusat. Jadi ngumpulnya sering di rumah Nyai gitu. Nah itu mereka bilang, kok hawanya dingin banget, kamu kok mau kayak hawanya kok dingin ya kan. Terus Nyai sih cuma nyeletuk kayak gini, ya selagi sama-sama Nyai nggak ganggu, insya Allah juga nggak ganggu, dan alhamdulillah nggak pernah diganggu, malah yang punya yang diganggu, ditampakin. Kalau Nyai sih ya kelihatan ya nampakin, tapi maksudnya nggak yang nakutin atau apa. Padahal tapi tahu nggak, bukan tante Unti aja. Jadi pas mandi tuh ya, karena makanya Nyai pikir halu doang ya, kayak cuman halu doang. Itu kalau kitanya pas mandi kan ada pintu itu, kalau pas dibuka itu dari ujung tempat toilet itu kan kotor gitu kan, ke tempat-tempat puntung rokok apa tetek bengek, itu ada anak kecil tuh duduk di situ, ada anak kecil duduk di situ merhatiin aja. Terus Nyai kadang gini suka bilang, tutup ngiseng diliatin gue gitu. Ya bener dulu sumpah asli, tapi heran kok Nyai nggak takut loh. Kalau Nyai ngebayangin sekarang kok aneh gitu. Nyai nggak takut. Padahal tau nggak guys, itu lemari gede-gede gitu ya, jadi kayak di benar-benar di nyatu dengan tembok gitu. Ya ampun, pikiran kan serem gitu kan. Itu sering banget tuh kayak orang gede-gede tinggi tuh merhatiin Nyai kayak gitu. Tapi kok Nyai aneh, antar faktor keterpaksaan iya, tapi biasa nyantai iya gitu. Jadi ya kadang Nyai joget-joget senang gitu kan, dari dulu Nyai kan seneng dance, joget-joget seneng kayak gitu. Tapi ya nyantai aja kayak gitu, cuman kayaknya antara keterpaksaan dan masa bodoh gitu, sebodoh taing gitu. Jadi itu pengalaman indigo Nyai, dan nanti Nyai akan videoin lagi tentang awal Nyai bisa deteksi penyakit pasien gitu. Pokoknya banyak deh ntar rentetannya. Nah itu dari indigo dulu ya kan, terus kemudian nanti indigo menanjak lagi menjadi bisa melihat penyakit orang, jadi kelihatan gitu tengkorak-tengkoroknya, ini sakitnya ini kayak gitu. Jadi nanti di video selanjutnya, terima kasih kalian sudah menonton, dan semoga kalian bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian semua. Dan ingat ya, kalau bisa jangan jadi indigo, karena yang dilihat bukan yang bagus-bagus, tapi yang serem-serem. Jadi kalau bisa kalau kalian nggak punya pesennya, kalau kalian nggak punya keberanian, nggak usah deh, daripada sahur nantinya malah kesambat, malah kesurupan lagi. Ya, jadi mari mencoba menonton dimanapun kalian berada. Terima kasih ya, salam kebelimpahan, salam menarik energi positif dari Nyai Maya Serang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya.